Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lari jarak pendek. Nah, untuk selengkapnya, mari kita perhatikan dan pahami video berikut. Tonton sampai selesai ya. Pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Tahap pembelajaran pertama. Tahap belajar reaksi. Tujuan pembelajaran: pengenalan tahap belajar reaksi dan untuk meningkatkan konsentrasi, reaksi, dan akselerasi saat berlari. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah peluit, kon atau corong, dan lakban. Proses pelaksanaan. 1. Angkling reaksi. Saat angkling reaksi di awal dengan posisi berdiri, kaki dibuka selebar bahu dan berada di belakang garis. Lakukan gerakan angkling dan ayunan lengan seirama dengan kaki. Setelah mendengar bunyi peluit, bunyi tepuk tangan, atau aba-aba ya, reaksi melakukan gerakan lari ke depan. Reaksi lompat ke samping. 1. Saat melakukan lompat ke samping, diawali dengan posisi berdiri, kaki dibuka selebar bahu, dan berada di belakang garis dan di samping kon. 2. Saat melakukan lompat ke samping kanan dan ke kiri, melewati kon. 3. Saat mendengar bunyi peluit, tepuk tangan atau ya, bereaksi melakukan gerakan ke depan. Reaksi jumping jack. 1. Saat melakukan reaksi jumping jack, diawali dengan badan tegap, buka kaki selebar bahu, dan lengan rapat lurus ke bawah. Kemudian, lakukan gerakan jumping jack di tempat. Setelah mendengar bunyi peluit, bunyi tepuk tangan atau aba-aba ya, bereaksi melakukan gerakan lari ke depan. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini adalah untuk kecepatan reaksi dan koordinasi siswa. Penugasan. 1. Siswa melakukan lari kecil di tempat selama 10 detik, dilanjutkan dengan lari ke depan sebanyak 10 langkah. 2. Siswa melakukan lompat di tempat sebanyak 5 kali, kemudian dilanjutkan lari ke depan sebanyak 10 langkah. Tahap belajar mengukur start block. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memasang atau menempatkan start block disesuaikan dengan ukuran perawakan dan kemampuan siswa. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah start block, lalu kon atau corong, dan lakban. Proses pelaksanaan. 1. Blok depan ditempatkan 1,5 panjang kaki di belakang garis start. 2. Blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan. 3. Blok depan biasanya dipasang lebih datar, dan sedangkan blok belakang biasanya lebih curam. Tahap belajar start. Start berdiri jinjit. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan konsentrasi dan reaksi serta perkenalan melakukan start sebelum melakukan start jongkok. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah lakban sebagai garis start, lalu kon atau corong, dan fluid. Proses pelaksanaan. Badan tegap lurus, pandangan menghadap ke depan. Buka kaki selebar bahu, kemudian setelah ada aba-aba ya, lari ke depan.
start berdiri dengan satu kaki di depan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan konsentrasi dan reaksi serta pengenalan melakukan start sebelum melakukan start jongkok. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah peluit, kon atau corong, dan lakban sebagai garis start. Proses pelaksanaan. Badan tegap lurus, pandangan ke depan, dan kaki dibuka selebar bahu. Kemudian, salah satu kaki maju ke depan dan berada di belakang garis. Lalu, kedua kaki ditekuk sedikit, lalu setelah mendengar aba-aba ya, berlari ke depan. Start dengan 3 titik tumpu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan konsentrasi dan reaksi serta pengenalan melakukan start sebelum melakukan start jongkok. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini 1. Peluit, 2. Kon atau corong, 3. Lakban sebagai garis start. Proses pelaksanaan. Badan tegap lurus, pandangan ke depan, dan kaki dibuka selebar bahu. Kemudian, salah satu kaki maju ke depan dan ditekuk. Salah satu tangan lurus ke bawah di belakang garis sejajar dengan ujung kaki. Lalu, setelah mendengar aba-aba ya atau peluit, berlari ke depan. Start jongkok. Aba-aba bersedia tidak menggunakan start block. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk bergerak masuk ke posisi start yang optimal dan dipertahankan dan pengenalan start jongkok sebelum menggunakan start block. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah peluit, kon atau corong, lakban sebagai garis start. Proses pelaksanaan. 1. Sikap jongkok rileks. Lalu, lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri berada di samping lutut kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal tangan. Kedua tangan menempel di belakang garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Lalu, pandangan rileks melihat lurus ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Aba-aba bersedia dengan start block. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengambil posisi awal yang layak. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah blok start dan kon atau corong. Proses pelaksanaan. 1. Lutut-lutut ditekankan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk siku-siku. Lutut kaki belakang menempel ke tanah, pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan, dan bahu sedikit lebih maju ke depan daripada tangan. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini adalah untuk mendapatkan posisi awalan yang baik. Penugasan. 1. Siswa membuat garis start dengan lakban. 2. Siswa menempatkan kedua tangannya di belakang garis lakban dengan posisi badan jongkok. Aba-aba siap. Tidak menggunakan start block. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk bergerak masuk ke posisi start yang optimal dan dipertahankan serta sebagai pengenalan kepada siswa. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah peluit, kon atau corong, lakban sebagai garis start. Proses pelaksanaan. 1. Lutut yang menempel ke tanah diangkat. 2.
pinggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan, lalu kaki ke depan dan belakang membentuk siku-siku, dan kepala nunduk, leher rileks, konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Aba-aba siap dengan start block. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk bergerak masuk ke posisi start yang optimal dan dipertahankan, serta sebagai pengenalan kepada siswa dalam menggunakan blok start. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah blok start dan cone atau corong. Proses pelaksanaan. 1. Lutut-lutut ditekankan ke belakang, lalu lutut kaki depan dan belakang ada dalam posisi membentuk siku-siku. Kemudian, pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan, bahu sedikit lebih maju ke depan daripada tangan. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini adalah agar mampu menahan badan pada aba-aba siap. Penugasan. 1. Siswa meletakkan kedua tangan di belakang garis dengan kedua kaki lurus ke belakang. 2. Siswa mengangkat pinggang dalam posisi jongkok seperti beruang selama 10 detik. Aba-aba yang tidak menggunakan start block. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk meninggalkan start dan pembuatan langkah kaki pertama. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah fluid, cone atau corong, lakban sebagai garis start. Proses pelaksanaan. 1. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh. 2. Badan tetap condong ke depan. 3. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki. Aba-abaya menggunakan start block. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan untuk memaksimalkan dorongan ke depan. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah block start dan cone atau corong. Proses pelaksanaan. Badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. Kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun secara bergantian. Kaki belakang mendorong kuat atau singkat. Dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras, namun lebih lama. Kaki belakang diayun ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini adalah agar melakukan dorongan dan reaksi pada tahap ini. Penugasan. 1. Siswa melakukan posisi jongkok dengan kedua tangan di belakang garis, lalu melompat dengan dua kaki ke depan 2 kali. 2. Siswa melakukan posisi jongkok dengan kedua tangan di belakang garis, lalu melompat dengan satu kaki ke depan 2 kali. Tahap pembelajaran kedua. Tahap belajar berlari. Lari melewati cones. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mempertahankan gerakan langkah kaki saat berlari. Alat yang digunakan pada pembelajaran ini adalah lakban dan cone atau corong. Proses pelaksanaan. 1. Berdiri tegap di belakang garis dan pandangan menghadap ke depan. Kemudian melakukan langkah kaki melewati cone sampai batas cone. Badan rileks dan tangan tetap mengayun. Lari mengenai lingkaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah agar dapat memperpanjang langkah saat berlari. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah hula hoop. Proses pelaksanaan. 1. Badan tegap lurus, pandangan ke depan, dan rileks. Lakukan langkah lari dan ayunkan lengan seirama ke setiap hula hoop.
Lakukan sampai hula hoop terakhir. Lari dengan benar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menerapkan proses pembelajaran lari dari ketiga gerakan sebelumnya agar melakukan secara efektif dan efisien. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah meteran sebagai jarak. Proses pelaksanaan. 1. Langkah kaki panjang dan cepat. Ayunan lengan ke depan dan belakang. Lutut diangkat setinggi panggul dan tumbuhan dengan bola kaki. Badan condong sedikit ke depan dan tetap rileks. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini adalah agar siswa mampu melakukan lari secara baik dan benar. Penugasan. 1. Siswa melakukan angkat lutut ke depan sebanyak 8 langkah. 2. Siswa menyusun botol di setiap jarak 3 tapak kaki sebanyak 5-10 botol lalu berlari melewatinya. 3. Melakukan gerakan berlari sejauh 15-25 meter dengan cepat. Tahap pembelajaran saat melewati garis finish. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mencapai kesuksesan dalam lari jarak pendek. Alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah cone dan pita. Proses pelaksanaan. 1. Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish, lalu menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi berlari. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini, siswa dapat melakukan gerakan memasuki garis finish. Penugasan. 1. Siswa membuat garis finish dengan lakban atau botol di dua sisi. 2. Siswa melakukan gerakan melewati garis finish dengan membusungkan dada terlebih dahulu sebanyak 5 kali. Tahap pembelajaran ketiga. Gerak keseluruhan lari jarak pendek. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk merangkai fase-fase sebagai suatu urutan gerak keseluruhan atau penuh. Alat yang digunakan adalah meteran, cone atau corong, dan fluid. Proses pelaksanaan. Lakukan start dan lari sprint 40-60 meter dengan aba-aba dan tanpa lawan lari. Gunakan lintasan yang berbeda-beda dan lurus. Atur variasi lama waktu antara siap dan ya. Bersedia. Siap. Ya. Fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini, siswa dapat melakukan setiap fase-fase gerakan. Penugasan. Siswa melakukan pembelajaran dengan gerak keseluruhan dimulai dari awal start dan berlari seolah-olah sedang dalam pertandingan hingga melewati garis finish dengan dada dibusungkan saat melewatinya.